Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nawa-nawa. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Jagongan Kreatif. Kali ini kita luar biasa, ada bukan tamu, ini saya yang bertamu melan ke UM di alma mater saya tercinta lagi nih ya, di Universitas Negeri Malang, di Kota Malang yang pagi ini sedang dingin-dinginnya. Kita kali ini akan ngobrol-ngobrol hangat bersama guru besar saya. Luar biasa, beliau dulu adalah, sampai sekarang pun saya juga masih banyak belajar dengan beliau, yaitu adalah Profesor Haji Prasetya Wibawa, STMMT PhD. Selamat pagi, Roh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Gimana, Bro? Kabarnya, Bro? Ya, seger waras, Mas. Alhamdulillah, seger waras. Ya. Ini hari-hari menuju pengukuhan ya, Bro? Iya, 2 hari lagi, jadi tanggal 3 ya. Iya, tanggal 3. Tanggal 3. Ini nanti insya Allah setelah kita syuting ini langsung terbit, mungkin malam itu paling lambat. Iya, begitu. Jadi biar nilai-nilainya tersampaikan. Nah, Prof. Haji sendiri kan merupakan dosen di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik UM. Nah, dulu beliau waktu saya masih menjadi mahasiswa, beliau ketua jurusannya. Nah, kalau penjenengan ini sekarang di profesor ini, guru besar ini di bidang apa sih, Prof, sebenarnya? Ya, guru besar saya itu, kalau ini formalnya ya, formalnya itu bidang kajiannya adalah rekayasa pengetahuan dan sains data. Rekayasa pengetahuan dan sains data ini ya termasuk bidang yang tren dan unik ya saat ini. Apa saja masuk, pokoknya ada datanya masuk. Biasanya gitu ya. Jadi, nah dari data ini nanti berkembang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dalam bungkus informasi. Nah, kalau juga ada sistem informasi atau teknologi informasi, itu semua produk dari data. Ini data mentah dari menjadi informasi. Nah, informasi ini kemudian berangsur-angsur bergerak menjadi yang namanya pengetahuan. Makanya dalam kepakaran saya ada namanya rekayasa pengetahuan. Nah, itu kalau disebutkan semua kedawan, Mas. Jadi diambil pucuk sama pucuknya aja. Data science dan knowledge engineering atau sains data dan rekayasa pengetahuan. Itu bidang kepakaran yang saya sekarang ini. Ya, jadi kira-kira itu. Oke. Nah, terkait dengan bidang keilmuan tadi, yaitu adalah sains data dan rekayasa pengetahuan. Nah, ini saya ini sebenarnya dari dulu itu sudah penasaran, tapi belum berkesempatan ngobrol seintensif ini. Prof. Haji ini kan dari dulu sudah terkenal sebagai dalang begitu ya. Nah, maksudnya informatika ya, tapi kok bisa ke sastra Jawa gitu ya, sastra daerah. Itu apa sih, Prof, yang melatar belakangi kok penjenengan itu berminat atau sangat menekuni bidang tersebut? Dan kaitannya apa dengan bidang ilmu jenengan? Ya, yang pertama jelas saya orang Jawa gitu. Kita orang Jawa nih gitu. Jadi orang harus punya identitas. Identitas tradisi ataupun identitas global saya itu adalah Jawa. Jadi dimanapun saya, penampilan saya seperti ini pun, ini kan penampilan Western ya. Tapi logatnya perilakunya tetap Jawa. Ya, itu yang mau saya bentuk seperti itu karakternya. Jadi bungkusnya luar boleh internasional, bungkusnya luar boleh global, tapi jangan lupakan akar budaya. Nah, intinya itu seperti itu. Jadi kenapa kok Jawa ya? Kenapa kok budaya? Mohon maaf. Karena budaya ini dengan pertumbuhan atau perkembangan manusia ini saling berkesinambungan pertumbuhannya. Jadi misalkan awal-awal revolusi industri pertama ya, misalkan revolusi industri pertama yang zaman pertanian. Ya, dulu manusia belum punya alat untuk bertani, terus kemudian menciptakan cangkul dan sebagainya, ya kan. Dari cangkul itu menjadi muncullah budaya yang lebih tinggi lagi, yaitu misalkan industri agraris. Muncul industri pertanian dan sebagainya, sampai ke sekarang teknologi. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang atau di masa lalu itu adalah runtutan untuk membangun peradaban, membangun budaya yang kita dapat di sekarang ini juga, termasuk di masa yang akan datang. Jadi itu siklus nggak ada hentinya. Bahasa simpelnya, manusia menciptakan teknologi dan teknologi menciptakan peradaban manusia.
Nah, larinya ke situ. Jadi siklus yang tiada putus. Kapan berhentinya? Ya nanti kalau sudah hari kiamat mandek. Kira-kira begitu. Sekarang masih siklus terus. Jadi kalau sekarang ada digangguan ada revolusi 1, revolusi 2 sampai industri 4.0 sampai yang terakhir yang terbaru yang usulannya orang Jepang itu adalah society 5.0. Itu gunanya untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang dilakukan di revolusi 4.0. Apa itu? Ya seperti yang kita nikmati sekarang, kita menggunakan ponsel ya, atau menggunakan HP, itu nampaknya kan mestinya mendekatkan yang jauh tapi tidak menjauhkan yang dekat. Betul. Nah, tapi ini yang terjadi seperti itu. Nah, di society 5.0 harapannya itu nggak terjadi. Masyarakat yang lebih empati, masyarakat yang lebih peduli dengan sekitar, itu yang akan digali dari nanti masyarakat 5.0. Dan itu masih belum ending, masih awal permulaan. Akan terus siklus terus sampai seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin mandeknya kejar-kejaran antara teknologi, budaya dan peradaban manusia itu ya sampai pada hari kiamat nanti. Kira-kira kira-kira lo ya podo durung ngerti nih Mas. Masih rahasia. Nah, kemudian tadi kaitannya dengan bidang ilmu penjenengan. Terus kenapa sih Prof kok kalau tadi spesifik kenapa Jawa? Karena penjenengan orang Jawa, saya pun juga. Nah, itu apa sih Prof dari ilmu atau dari bidang keilmuan jenengan itu kira-kira apa yang bisa diaplikasikan untuk pelestarian budaya tadi itu? Banyak hal sebenarnya kecocokan budaya Jawa dengan ini, mohon maaf ini bukan karena saya orang Jawa terus keterlaluan menganggap Jawa ya segalanya, enggak ya, cuman taunya itulah sementara ya, taunya itu. Jadi budaya Jawa dengan teknologi itu sama aja. Kenapa? Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Ada yang tersirat, ada yang tersurat, ya kan? Yang tersirat itu kan yang tidak nampak ya. Contohnya makna. Misalkan ada kalau kita ngomong-ngomong dengan bahasa Jawa, misalkan ada aspek pragmatis, misalkan, resi erek kamarmu. Nah itu kan ada, kalau kita mengartikan secara literal artinya kan kamarnya bersih, dipuji tapi ada juga di sisi lain itu kayaknya nyindir ini. Saya nggak pernah bersih kamar di ngomong kayak gitu kan. Nah, itu ada seperti itu. Teknologi juga begitu, tidak hanya sesuatu yang terlihat tapi ada yang tidak terlihat, ada front end, ada back end, ya kan? Nah itu kan nyambung toh. Nyambung. Padahal lagi mikir gitu. Karena itu kalau sudah dikatakan ada front end, ada back end. Nah front endnya kelihatan, back endnya itu bisa beragam. Orang yang mikir di back end itu macam-macam gitu ya. Algoritma bisa macam-macam. Nah ini yang saya katakan yang implisit tadi, ya kan? Yang implisit tadi. Jadi banyak kesamaan. Jadi kalau menerapkan budaya Jawa dengan ke dalam teknologi, apalagi teknologi informasi, tidak susah sebenarnya, tidak susah. Yang sudah saya lakukan itu, misalkan menerjemahkan berbagai macam ragam tutur bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Terus kemudian bisa membedakan juga dengan siapa kita akan bicara. Itu bisa pakai metode klasifikasi biasa aja. Yang tadi di awal mesin translation kayak Google Translate itu, terus kemudian diklasifikasi, itu bisa. Ada juga yang kita tadi sempat diskusi di awal tadi tentang mendeteksi apakah keris ini keris ya. Saya seneng keris juga. Nah, apakah keris ini keris asli atau palsu? Diaku-aku keris zaman Majapahit misalkan, tapi ternyata bukan, atau ternyata pamornya apa, ternyata bukan. Nah ini kita bisa dekati dengan teknologi, ya nggak 100% korek ya, ada akurasi dan presisinya, cuman kita bisa dekati dengan image processing, ya, atau computer vision untuk itu. Jadi banyak sekali hal budaya Jawa yang bisa didekati dengan itu. Belum lagi membuat tembang atau lagu-lagu Jawa dengan menggunakan teori asosiasi atau asosiatif teori sama klasifikasi, itu bisa dilakukan. Padahal itu teori-teori tanda kutip sederhana yang diajarkan di perguruan. Betul. Ya, itu bisa. Jadi kita nggak harus mulai dengan hal yang rumit untuk berbuat sesuatu.
proyek besar saya itu saya beri judul namanya Prabantara, Parafase Bahasa Nusantara. Itu maksud saya adalah nanti itu terjemahan dan parafrase itu merubah susunan kalimat, tapi tanpa berubah maknanya. Ya, tapi itu nanti untuk seluruh bahasa daerah atau bahasa yang ada di Indonesia, kurang lebih sekitar 700-an. Wah, ya. luar biasa. Cuman itu proyek besar Mas. Jadi saya juga ini dalam hal ini juga saya berharap ada para pakar, para ilmuwan, mahasiswa atau para pelestari budaya yang tertarik dengan bidang itu ya join lah. Nggak mungkin saya bisa ngukup se-Indonesia, itu nggak mungkin. Nah, makanya ini yang sudah jalan ini Madura, Jawa sudah jalan. Ada dikerjakan oleh beberapa orang mahasiswa saya S3 itu, yang Madura sudah jalan, yang Jawa kan sudah saya kerjakan kemarin. Yang tinggal bahasa-bahasa mungkin arahnya ke bahasa populer lainnya ya, atau malah mungkin ekstrim ke bahasa-bahasa yang penuturnya sudah tinggal 2, sudah 3 di pedalaman itu ada. Jadi Prabantara tadi itu tidak hanya bahasa Jawa saja, tidak hanya bahasa Madura saja, tapi bahkan seluruh Indonesia bahasa ya. Nusantara. Namanya taranya itu kan Nusantara. Parafrase bahasa Nusantara, termasuk translator juga, terjemah. Harapannya nanti juga barangkali ada yang kerja lintas pulau, ya kan, itu kan pengen tahu bahasa daerah, bahasa lokalnya gimana, kalau mau beli jajan di mana gitu ya, pakai supaya dapat diskon pakai bahasa daerah lokal. Bisa pakai itu, harapannya itu. Ya, idenya seperti itu. Betul. Ya, tapi ini ya sekali lagi yang susah memang mengumpulkan datanya. Kalau algoritmanya sih sudah ada, sudah jadi. Tinggal yang paling susah yang mengumpulkan itu ya datanya di berbagai bahasa itu sampai 700 lengkap itu kan ya harus berbagai pihak yang digandeng. Betul. Ya. Oke, ini menarik sekali sih ya teman-teman. Nah, ini nawa-nawa mungkin yang nonton Jagongan Kreatif kali ini, yang mungkin tertarik juga dengan penelitian budaya bisa langsung nanti kolaborasi dengan Prof Haji. Ya luar biasa. Nah ini sekarang saya ingin tanya yang agak personal Prof. Nah penjenengan ini kan dulu pernah studi di Australia dan dikenal di sana itu sebagai dalang, dan bahkan sampai di sini pun ya Bro ya. Maksudnya terkenalnya seperti itu. Gimana sih Prof? Jenengan itu kan awalnya keilmuannya informatika. Nah, kemudian bisa terjun atau mungkin tertarik dengan, bahkan kan menjadi dalang itu tidak mudah ya teman-teman ya, harus tahu alur cerita, bagaimana caranya membawakan cerita. Itu bagaimana Prof awalnya gitu? Oke. Awalnya kalau cerita awal panjang, saya nariknya ke mungkin 30 tahun yang lalu. Sebelum saya memilih ke teknik informatika. Jadi kalau dari dalang itu biasanya kan macam-macam ya. Ada yang istilahnya dia belajar nyantrik gitu ya. Ada yang dari keturunan. Nah, mungkin saya ini termasuk yang ya walaupun ibaratnya belajar dalangnya ini dari bapak saya sendiri. Bapak saya itu juga bisa dalang, mbah saya juga bisa dalang semua. Nah, saya berpikir dari cucu-cucunya itu tidak ada yang meneruskan. Nanti saya prihatin kalau misalkan nanti budaya yang adiluhung ini punah di tangan saya, ya kan? Punah di tangan generasi saya, di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan itu. Akhirnya jauh sebelum saya memilih informatika, saya juga menyelami pedalangan itu. Ya walaupun cuman hobi, lihat bapak saya main, latihan di rumah dan sebagainya. Bukan profesional. Sampai sekarang pun ya bukan, lebih pada hobi dan pelestarian budaya saja, supaya nggak hilang di tangan saya itu. Nah, warisan keluarga ya. Jadi terus kenapa ke Australia? Ya, kenapa ke Australia? Yang pertama dekat dengan Indonesia, dekat Indonesia. Kenapa? Nah, saya jujur aja Mas, sekolah ke luar negeri itu bonusnya. Dari kecil saya itu tidak ingin sekolah di luar negeri, ingin saya mempromosikan budaya Nusantara ke luar negeri. Ya, jadi komitmen saya itu sudah dari kecil. Ini dapat sekolah di luar negeri yaitu bonusnya. Ya, akhirnya sekolah di luar negeri itu pun juga saya nyari-nyari sekolah mana yang punya gamelan, punya wayang. Karena kalau nggak ada gamelan, nggak ada wayang, saya bawa dari Malang ya rekoso gitu, repot. Akhirnya saya nyari yang sekolah yang ada gamelan sama wayangnya.
Nggak hanya itu, yang penabuhnya juga aktif. Kalau ada gamelan, ada wayangnya, berarti kan cuma museum aja bisa. Ya, tapi kan harus ada yang nabuh juga. Nah, kebetulan saya di sana juga saya kontak dulu, kampus itu punya gamelan yang aktif, namanya grup gamelan Sekar Laras, sampai sekarang masih ada. 80% pengerawitnya, penabuh gamelannya itu orang Australia. Baru mau saya tanya, berarti itu semuanya orang Indonesia, bukan ternyata ya? Warga Australia semua. Warga Australia semua. Ya lu Jawa nih lah. Ya nanti gitu. Jadi yang nabuh itu. Nah di situ saya juga tergerak akhirnya, wah ini lah misalnya orang Australia tok yo gimana ya, malu juga kita kan. Kalau ada pementasan di sini orang Australia masuk dalangnya tok sing wong Jawa gitu. Akhirnya saya ngelatih mahasiswa di sana, ya tak ajarin nembang sebisa-bisa saya sedikit, terus apa nabuh-nabuh gamelan yang dasar-dasar itu supaya meramaikan. Akhirnya komposisinya bisa 50% kita, 50% orang Australia. Itulah salah satu promosi budaya saya yang saya lakukan seperti itu. Ya jangan sampai budaya kita lebih terkenal atau lebih dikuasai oleh orang dari negara lain, sedangkan kita sendiri tidak mau melestarikan atau bahkan menikmatinya. Nah, kira-kira itu ya. Ya. Terus ya sudah, risetnya saya arahkan seperti itu semua. Kenapa? Waktu itu bapak saya ngendikan kalau sesuatu itu kamu kerjakan dengan senang, itu bebannya berkurang. Nah, akhirnya disertasi pun saya arahkan ke budaya, terus ya jelas hobi saya itu ya dan sebagainya, semuanya arahnya ke situ. Jadi sampai sekarang pun riset-risetnya semuanya arahnya ke pelestarian budaya, meluas, tidak hanya budaya Jawa tapi harapannya nanti ke budaya Nusantara. Siap. Luar biasa ini, sangat sangat luar biasa karena bukan memadukan sebenarnya, karena beliau orang Jawa ingin istilahnya mempromosikan budaya di luar, kemudian ternyata nemu tempatnya yang cocok dan di sana juga ada circle-nya istilahnya kalau sekarang ya Prof ya. Itu sih. Jadi, nah terakhir ini Prof, sebelum kita penutupan, kan tadi kita sudah bicara tentang informatika, kemudian tentang kaitannya dengan pelestarian budaya, termasuk hobi penjenengan. Lah, yang saya tertarik dari Prof Aji ini dari dulu nih, memang ini mungkin belum ada di media mana-mana ini. Jadi, memang sudah terlihat bahwa dulu itu masih topinya yang sangat khas. Tapi khasnya bukan bukan Blangkon atau yang lainnya yang istilahnya Jawa begitu. Tapi ini kan internasional, Amerika begitu ya. Nah, itu apa Prof? Filosofi atau mungkin alasannya kenapa sih kok penjenengan ini identik dengan topi seperti ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya. Salah satu kunci sukses dalam hidup saya adalah komitmen dan konsisten. Semuanya harus mengarah pada satu akar, satu tujuan. Ya, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa topi koboi ini, ya pertama kalau topi koboi ini kan dia melindungi dari terik matahari. Ya, yang kedua simbol global, ya kan, globalisasi. Jadi Amerika, Eropa topinya ya modelnya begini, ya kan? Modelnya begini. Ya, dan saya sampaikan tadi bahwa budaya kita supaya dikenal oleh global, maka ya paling tidak ya kita juga harus menggunakan atribut global. Ya, sekaligus sebagai penciri pribadi. Di UM ini yang ya insya Allah yang pakai begini sih, masih nekat begini ya saya. Ya, identitas itu penting. Ya, identitas itu penting. Nah, terus yang terakhir, koboi itu bebas, kreativitas tinggi. Nah, kreativitas itu arahnya ke inovasi. Ya, walaupun dia sendiri bebas, tapi kebebasan yang dilakukan itu adalah untuk mengatur kerumunan apa? Sapi. Ya, tapi dia bebas, tapi dia bisa mengatur banyak hal yang arahnya ke sesuatu yang lebih positif. Sebenarnya filosofinya ke situ sih. Ya, jadi itu konsisten Mas, saya sudah dari dulu kan kayaknya karakter saya model begini deh. Gitu. Kalau mau ya. Jadi saya sarankan juga anak-anak muda ya, bukan hanya sekedar meniru budaya asing atau apa enggak, tapi berkarakter lah apapun. Ya tentunya yang tidak
melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, ada sesuatu yang nggak boleh dipakai di sini, itu nggak usah dipakai. Ya, kalau yang masih netral-netral, saya berpikir kayaknya boleh kok pakai begini. Kenapa kok pakai begini boleh? Ya, rumah saya kan dekat pasar sapi. Ya, jadi yang pakai begini banyak. Kira-kira lebih gitu ya, mirip-mirip begini ya. Kira-kira gitu Mas. Nah, sebelum benar-benar kita akhiri, mungkin ada closing statement dari Prof. Haji tentang apapun yang kita bicarakan tadi, tentang budaya, tentang teknologi, tentang bagaimana kita punya karakter. Mungkin ada pesan-pesan khususnya untuk mahasiswa dan alumni UM, karena kan saya juga alumni nih. Ya tadi saya lebih pada konsistensi. Ya, konsistensi itu kan keteguhan hati. Ya. Kalau kita membangun sesuatu dengan niat yang lurus, dengan konsisten, maka insya Allah itu tercapai. Ya, kalau mbah saya dulu bilang, wong tekun itu mesti tekan. Nah, itu kan konsistensi. Ya, sebenarnya itu kan konsistensi. Dan tentunya kalau mau konsistensi berarti harus ada komitmen. Ya, yang namanya ucapan, perbuatan itu harus sinkron sehingga apa yang kita capai, cita-cita yang kita inginkan, apapun itu yang arahnya ke kebaikan bisa terlaksana. Kira-kira itulah, gak usah ruwet-ruwet. Pokoknya pengen apa yang terlihat yaitu dikejar, gitu aja. Ya, jangan terlalu banyak noleh. Mantap sekali. Kira-kira itu pesan dari Prof. Haji. Terima kasih Prof atas waktunya. Kita sudah banyak sharing. Semoga sehat selalu dan ditunggu next inovasi dan karya-karyanya yang menginspirasi kita semua bisa tetap istilahnya dalam koridor melestarikan budaya, tapi juga ikut perkembangan teknologi dalam bingkai masyarakat global. Terima kasih Nawa-Nawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini kalau bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.